raja bernama Aji Saka. Ia mempunyai dua orang abdi yang setia, yaitu Dora dan Sembada. Suatu hari, mereka bertiga melakukan perjalanan ke tanah Jawa. Suatu perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Di tengah perjalanan, kapal mereka singgah di sebuah pulau bernama Pulau Majeti. Di pulau itu, mereka beristirahat untuk menghilangkan rasa lelah. Mereka harus beristirahat dan mengumpulkan tenaga sebelum berlayar kembali. Sebelum melanjutkan perjalanan, Aji Saka berpesan pada Sembada, "Jagalah keris pusakaku ini." Maka, Aji Saka pun melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa bersama dengan Dora. Sementara itu, Sembada tinggal di Pulau Majeti sendirian. Berhari-hari, mereka mengarungi lautan. Akhirnya, mereka pun tiba di Medang Kamulan, sebuah daerah di tanah Jawa. Aji Saka yang murah senyum, gemar menolong, mendapat sambutan yang baik oleh warga sekitar. Selama di Medang Kamulan, ia tinggal di rumah Nyai Rondo Sangkeran, yang telah ia anggap sebagai ibu sendiri. Nyai Rondo pun sangat menyayanginya. Suatu hari, Nyai Rondo nampak murung. Esoknya, Aji Saka pergi ke kerajaan Prabu Dewata Cengkar. Prabu Dewata Cengkar lalu memulai membentangkan kain yang dibawa oleh Aji Saka. Tanpa ia sadari, selama mengukur, Prabu Dewata Cengkar telah melangkah hingga tepian tebing. Tepat ketika Prabu telah sampai di tepi tebing, Aji Saka menghentakkan kainnya. Hentakan kain Aji Saka begitu kuat, hingga Prabu Dewata Cengkar pun terpelanting. Hilangnya Prabu Dewata Cengkar membuat rakyat gembira. Mereka semua sepakat untuk menjadikan Aji Saka sebagai raja mereka, raja di Medang Kamulan. Suatu hari, Aji Saka teringat akan Sembada. Ia pun menyuruh Dora untuk menjemput ajudan setianya itu. Dora pun segera berlayar ke Pulau Majeti untuk menjemput Sembada. Ia pun akhirnya sampai di Pulau Majeti. Mereka berdua terus berdebat. Mereka adalah abdi yang sangat setia dan patuh pada perintah rajanya. Masing-masing mempunyai tugas yang harus dipatuhi. Hingga akhirnya, pertarungan dua pendekar itu pun tak terhindarkan. Mereka berdua sama-sama kuat. Hingga akhirnya, mereka berdua gugur. Sementara itu, di Medang Kamulan, kenapa mereka lama sekali? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Karena kedua abdinya tak kunjung pulang, Aji Saka sendiri yang menjemput mereka berdua ke Pulau Majeti. Betapa terkejutnya Aji Saka begitu mengetahui kedua ajudannya yang setia ternyata telah tewas. Ia menyesal karena ia telah menimbulkan pertengkaran. Ia pun berdoa pada Tuhan, mohon ampun atas kesalahannya, dan meminta dosa kedua abdinya diampuni. Demi mengenang kedua ajudannya itu, Aji Saka pun membuat puisi dengan denta janjana yang berbunyi Hono Coroko, yang berarti ada utusan. Doto Sowolo, yang berarti saling bertarung. Podo Joyonyo, yang berarti sama kuatnya. Mogo Botongo, yang berarti berakhir dengan kematian. Puisi itu ditulis dengan huruf yang aneh, hingga akhirnya huruf itu dikenal sebagai aksara Jawa atau huruf Jawa. Menurut cerita, inilah asal-usul aksara Jawa yang kita kenal sampai sekarang ini. Pesan moral dari cerita ini adalah
Seorang pemimpin harus selalu ingat pada janji dan perintah yang pernah ia katakan. Jika tidak, ia akan membuat rakyatnya menjadi korban.